Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama saya Bapak Herianto, sering disapa dengan inisial HE di SMP Negeri 3 Pematang Siantar. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu menjaga jarak, selalu menjaga kesehatan di dalam COVID-19 pada saat ini. Bapak eh, di sekolah SMP Negeri 3 Pematang Siantar mengajarkan mata pelajaran IPS. Tapi dalam program MPLS kali ini, Bapak membawakan materi tentang dinamika kelompok. Materinya sebagai berikut. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu pada materi MPLS tentang dinamika kelompok. Sebetulnya apa urgennya atau perlunya dinamika kelompok ini kita pelajari dalam MPLS ini? Itu dikarenakan kalian nantinya di SMP Negeri 3 Pematang Siantar akan eh, melaksanakan pembelajaran secara berkelompok. Baik itu dalam kelompok kelas maupun kelompok-kelompok pembelajaran. Jadi kita perlu pelajari tentang dinamika kelompok. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama pengertiannya. Apa sebetulnya dinamika kelompok? Dinamika kelompok merupakan kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang mempunyai hubungan psikologis dengan jelas antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jadi kelompok itu merupakan terdiri dari dua atau lebih individu yang berhubungan secara psikologis. Psikologis itu adalah berhubungan nampak jasmaninya, ya. Kemudian antara anggota satu dengan anggota yang lain, antara orang satu dengan orang yang lain. Jadi kata dari dinamika kelompok itu sendiri adalah yang pertama dinamika. Itu berasal dari kata dinamis yang artinya bergerak, ya. Kemudian yang kedua kelompok, yang berarti sekumpulan orang yang berkumpul dan berinteraksi serta mempunyai tujuan bersama. Jadi kalau dalam satu kelompok itu, kalian pasti mempunyai tujuan yang sama. Apabila nanti guru kalian membentuk kalian kelompok untuk belajar, maka kalian akan memiliki tujuan yang sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Selanjutnya, fungsi dinamika kelompok. Yang pertama membuat kelompok kerja saling, Mbak ulangi, membuat kelompok kerjasama saling menguntungkan dalam hal mengatasi persoalan. Jadi persoalan kalau diselesaikan dalam kelompok itu akan jauh lebih gampang diatasi karena memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Istilahnya pemikiran yang berbeda-beda itu dapat disalurkan untuk saling bergotong royong memecahkan masalah. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Jadi setiap pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok pasti akan mudah. Yang ketiga, memecahkan masalah pekerjaan, mengurangi beban pekerjaan yang terlampau besar sehingga selesai lebih cepat, efisien, dan efektif. Kemudian yang keempat, menciptakan iklim yang demokratis di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam hal ini adalah dalam kehidupan kalian di sekolah. Dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan berinteraksi. Ya, itu adalah fungsi dari dinamika kelompok. Selanjutnya, kelebihan kelompok. Yang pertama, resiko pekerjaan ditanggung bersama. Jadi kalau seandainya tidak siap, resiko tugas tidak siap kalian kerjakan dalam satu kelompok itu yang diperintahkan oleh guru, kalian akan menanggung resikonya bersama-sama. Jadi tidak sendiri. Ya, itulah keuntungan atau kelebihan dari kelompok. Yang kedua, sumber yang didapatkan lebih banyak. Ya, pasti karena anggotanya juga banyak, jadi sumber-sumber pendapat-pendapat juga akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, terjadi proses belajar dari anggota kelompok. Jadi anggota kelompok yang lebih paham
akan memberi pelajaran atau akan mengajari dari anggota kelompok yang kurang paham. Itulah keuntungan dari kelompok ya, atau kelebihan kelompok. Kemudian yang keempat, kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Jadi, mana yang anggota kelompoknya yang lemah itu akan teratasi oleh kelompok karena anggota yang lain memahami. Jadi tertutupi. Kalau kita kurang memahami suatu pelajaran, kalau berkelompok pasti akan tertutupi dalam kelompok. Ya. Kemudian yang kelima, kemampuan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dapat lebih baik. Ya, karena masukan-masukan ide-ide dari anggota-anggota yang lain. Kemudian proses dalam dinamika kelompok. Apa saja prosesnya? Jadi dalam kelompok, dalam dinamika kelompok itu ada proses. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pengenalan diri. Jadi ketika kita akan masuk ke dalam kelompok, kita harus memperkenalkan diri supaya saling mengenal, ya. Kemudian yang kedua, pengenalan orang lain. Jadi setelah kita mengenalkan diri kita pada anggota kelompok yang lain, kemudian kita akan berusaha semampu mungkin untuk mengenal orang lain atau orang anggota dalam kelompok. Jadi supaya kita kenal karakter masing-masing. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Dalam satu kelompok itu harus intens berkomunikasi. Jadi jangan diam saja. Jadi ketika ada kerja kelompok, kalian harus aktif berkomunikasi dengan anggota yang lain supaya hidup kelompoknya. Kemudian kerjasama kelompok. Baik, ketika kita tidak memiliki kemampuan di suatu bidang dalam memecahkan suatu masalah dalam kelompok, paling tidak kita membantu sebisa kita mungkin, ya, sebisa kita. Jadi jangan diam saja. Jadi harus adanya kerjasama kelompok. Baik dalam bentuk yang sekecil apapun, yang penting kita dapat bekerja bersama-sama di dalam kelompok. Kemudian yang terakhir adalah norma. Dalam kelompok itu harus ada norma yang harus kita sepakati bersama. Misalnya, kita harus menghargai pendapat dari orang lain, anggota kelompok kita. Jadi jangan pendapat kita saja yang harus diterima. Pendapat orang lain juga harus kita pertimbangkan supaya kelompok itu dapat berjalan dengan baik. Baik, demikian penjelasan tentang dinamika kelompok dalam materi MPLS kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.